sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman. Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar. Teman-teman, nilai rupiah sekarang menjadi turun. 1 USD sama dengan 18.000 rupiah. Itu tuh merupakan kasus yang sekarang tuh viral banget ya, malahan viral banget, di mana-mana dibahas di IG, di TikTok, di Twitter gitu kan. Tapi kok pernyataan dari presiden kita malah begitu, mulai dari omongan yang bikin dahi mengkerut dan berpikir, terus sampai kasus hukum yang kok rasanya sekarang tuh agak aneh di Indonesia. Ayo kita bahas isu pertama yang lagi viral banget, yaitu saat nilai tukar rupiah menyentuh level psikologis 18.000 per 1 Amerika Serikat. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto makin memicu perdebatan yang sangat amat besar, karena beliau menyampaikan bahwasanya masyarakat yang ada di desa tuh tidak bertransaksi menggunakan dolar. Pertanyaannya, kenapa isu ini bisa muncul? Jawabannya karena simplifikasi komunikasi atau penyederhanaan masalah yang dipakai oleh pemerintah kita tuh tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat dampak real yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ya, memang benar sih orang desa tuh belanja pakai rupiah, bukan dolar. Tapi masalahnya, teman-teman, komoditas yang mereka konsumsi dan produksi itu sangat terikat dengan dolar lewat fenomena important inflation atau inflasi barang impor. Ketika dolar meningkat pesat, harga bahan baku esensial di desa tuh langsung ikut melambung tinggi. Mulai dari pupuk impor, obat tanaman, pakan ternak, sampai bahan baku tahu tempe. Seperti di atas ini, pupuk impor, kedelai, tahu tempe, pakan ternak, itu tuh menjadi lambung tinggi ketika si dolar ini meningkat gitu. Dan efek dominonya, biaya produksi yang semakin naik, harga yang di pasar itu, warung kelontong tuh ikutan mahal. Dan ujung-ujungnya daya beli masyarakat kita semakin menurun dan merosot tajam. Lalu, bagaimana respon pemerintah kita? Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari merespon dengan menjelaskan bahwa ucapan presiden tuh sebenarnya bertujuan untuk hiburan psikologis aja agar tidak terjadi panic buying. Namun dari teori information flow atau alur informasi, tindakan ini justru membawa pengaruh buruk situasi karena menimbulkan banyak noise atau kebisingan informasi di ruang cyber gitu. Ruang digital kita langsung dipenuhi berbagai perdebatan antara opini pro dan kontra netizen gitu. Sementara pelaku pasar dan investor menangkap sinyal bahwasannya ya pemerintah ini terkesan defensif dan kurang sensitif terhadap krisis yang sedang terjadi. Makanya kalau misalnya ditanya apakah masyarakat mendapatkan solusi dari statement tersebut? Jawabannya jelas tidak, karena faktanya harga-harga barang yang di pasar itu terlanjur melonjak tinggi. Seharusnya dalam mengelola informasi krisis ini, tindakan pemerintah adalah jujur dan edukatif. Ya sudah, akui aja secara terbuka tekanan global yang sedang terjadi, lalu isi saluran informasi publik dengan solusi kebijakan yang konkret, terus mengumumkan jaminan stabilitas harga pokok ataupun kepastian pasokan subsidi pupuk lokal. Dengan begitu ya masyarakat akan merasa tenang karena melihat pemerintah bekerja sesuai dengan data, bukan sekedar retorika belaka aja. Kita masuk isu yang kedua. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mendeklarasikan kalau Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan nasional pada tahun 2025, bahkan menghentikan secara total impor beras konsumsi. Target kampanye yang awalnya dipatok 4 tahun dipercepat jadi cuma 1 tahun. Mengapa ya isu ini muncul? Pengumuman yang super cepat ini langsung memicu perdebatan hangat di kalangan pertanian dan akademisi yang mempertanyakan kevalidan dan indikator keberhasilannya.
Banyak yang skeptis apakah iklim ini murni swasembada atau sekedar komoditas politik aja. Terus, apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat? Di tingkat akar rumput, khususnya para petani di desa, dampaknya terasa sangat positif. Kebijakan pemerintah yang memotong harga pupuk subsidi sebesar 20% terbukti mendongkrak pendapatan mereka gitu. Nilai tukar petani bahkan meleset ke level 123,57 pada Agustus, angka tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Akan tetapi di sisi lainnya, masyarakat perkotaan ataupun urban yang masih merasakan fluktuasi harga besar di pasar retail, yang dimana yang bikin mereka tuh bertanya-tanya apakah pasokan beras ini sudah terdistribusi dengan merata ataupun belum. Lalu bagaimana respon pemerintah kita? Menjawab keraguan publik, Kementerian Pertanian dan Bulog langsung merespon dengan memamerkan data fisik cadangan beras nasional di gudang mereka yang menembus angka 5,3 juta ton. Nah, dari information flow ini aja, apakah tindakan ini memberikan solusi? Ya, jawabannya iya. Berbeda dengan isu rupiah yang tadi, dalam kasus pangan ini pemerintah berhasil meredam kebisingan informasi dengan cara menyajikan data empiris yang nyata. Spekulasi negatif dan hoax kelangkaan barang langsung terpotong karena publik disuguhkan bukti fisik cadangan pangan yang melimpah. Maka dari itu, masyarakat terutama sektor agraris merasa mendapatkan solusi nyata dari statement pemerintah karena didukung kebijakan fisik yang konkret. Tapi kedepannya tindakan pemerintah nggak boleh berhenti di selebrasi data tahunan aja. Pemerintah wajib memastikan kalau si capaian swasembada ini bukan sekedar faktor keberuntungan cuaca sesaat, melainkan fondasi jangka panjang yang dibarengi dengan program diverifikasi pangan lokal yang berkelanjutan. Isu ketiga ini lumayan bikin emosi netizen terkuras. Impian seorang siswi berprestasi asal Makassar, Kathleen Even Lesmana, untuk jadi paskibraka nasional di Istana Negara tiba-tiba pupus. Tiba-tiba sirna. Namanya yang sudah masuk peringkat 3 besar di tingkat provinsi, mendadak dicoret dan digantikan di fase akhir seleksi. Mengapa isu ini muncul dan meledak? Karena beredar rumor kuat kalau Kathleen ini dianulir sepihak secara dianggap tidak fasih berbahasa daerah, sebuah indikator yang sebenarnya tidak ada petunjuk teknis secara resmi di BPIP. Berhubung Kathleen ini keturunan Tionghoa, alur informasi di medsos langsung bergeser liar ke arah dugaan diskriminasi dan rasisme terhadap kaum Tionghoa. Bisa teman-teman lihat di sebelah kiri ini, sebelah kiri atas, merupakan komentar-komentar marah dari netizen karena merasa seleksi negara sekarang tuh kalau nggak ada orang dalam nggak bakal lulus. Akan tetapi di sebelah kanan ini ada yang menenangkan. Gugur seleksi paskibraka, dihadiahi beasiswa dari organisasi Tionghoa, yang dimana Kathleen mendapatkan beasiswa penuh kuliah dari organisasi Tionghoa. Melihat kegaduhan ini, bagaimana respon pemerintah dari Sulawesi Selatan? Badan Kesbangpol Sulawesi Selatan merilis bantahan keras soal tuduhan rasisme dan mengeklaim penilaian sudah objektif berdasarkan akumulasi nilai murni. Tapi kalau dianalisis secara information flow, pemerintah justru memperburuk situasi. Kenapa teman-teman? Karena penjelasan mereka berubah-ubah. Kadang bilang masalah ini akumulasi nilai lah, terus kadang alasan bahasa daerah, hingga faktor kesehatan, tanpa pernah mau membuka transparansi lembar skor ujian ke publik. Sikap defensif inilah malah bikin publik makin curiga. Sebenarnya masyarakat tidak mendapatkan solusi dari statement pemerintah itu. Kasus ini mereda cuma karena korban berlapang dada dan menerima keadaan demi menjaga situasi agar tetap kondusif. Seharusnya tindakan pemerintah untuk memperbaiki alur informasi adalah menerapkan sistem
open data. Unggah semua rincian nilai fisik, psikotes, dan akademis seluruh peserta ke website resmi secara real time. Transparansi digital adalah satu-satunya cara untuk memotong rumor buruk dan melindungi hak anak bangsa. Lanjut isu yang keempat teman-teman, yang gak kalah bikin geleng-geleng kepala. Niatnya mengamankan harta benda keluarga, seorang pemuda asal Aceh Tengah bernama Sandika Mahbengi malah dituntut selama 1 tahun 6 bulan oleh jaksa. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Mengapa ya isu ini muncul? Kronologinya, Sandika ini berhasil melacak pelaku dan menangkap pelaku pencurian mesin kopi si keluarganya ini. Karena pelaku yang masih di bawah umur melawan, terjadilah gesekan fisik berupa pemukulan. Orang tua si pelaku tidak terima dong, lalu melaporkan balik Sandika atas delik penganiayaan anak di bawah umur. Isu ini meledak karena hukum terasa melindungi pelaku dibandingkan korban, teman-teman. Terus ya teman-teman, dampak dari kasus ini tuh sangat berbahaya, yaitu muncul kayak rasa takut dan apatis di tengah masyarakat. Jadi orang-orang tuh berpikir, daripada aku membantu si pelaku ini untuk menangkap si penjahat, daripada aku di penjara, mending aku diem aja gitu loh, daripada membantu. Dan hal ini juga memicu kemarahan kolektif. Banyak sekali masyarakat Aceh marah terhadap kasus ini gitu. Dan terjadilah demonstrasi terhadap kepolisian. Aparat merespon normatif, aksi main hakim sendiri tetap dipidana. Tapi DPD RI menilai tuntutan jaksa catat hukum karena mengabaikan hak bela diri. Nah, respon kaku dari aparat ini bikin alur informasi makin buruk dan dinilai abai nurani, teman-teman. Sedangkan respon DPD RI justru mencerahkan karena mengedukasi masyarakat setempat ataupun publik soal pasal 34 KUHP baru tentang perlindungan harta. Masyarakat jelas nggak merasa dapat solusi dari ucapan aparat yang kaku itu. Makanya ke depan hukum kita harus lebih progresif ya. Penegak hukum wajib melihat sebab akibat masalah. Jangan cuma patokan pada teks pasal. Dan optimalkan peradilan adat Gampong di Aceh buat damai secara kekeluargaan sebelum masuk ke ranah pidana. Terakhir, isu kelima datang dari dunia pendidikan. Ajang cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat mendadak viral karena kesalahan penilaian juri. Isu ini muncul saat Dewan Juri menyalahkan jawaban benar dari SMA N1 Pontianak, tapi malah membenarkan jawaban yang sama dari SMA N Sambas. Gara-gara blunder juri ini, Ketua MPR sempat mengumumkan bakal menggelar final ulang secara menyeluruh yang langsung memicu polemik baru terkait keadilan kompetisi. Dampaknya, profesionalisme MPR dipertanyakan oleh masyarakat. Tapi menariknya, dampak sosial terbesar dari isu ini justru sangat amat positif, teman-teman. Masyarakat disuguhkan secara contoh nyata dari Pancasila, teman-teman. Ketika kedua belah pihak itu memilih untuk berdamai, SMA 1 Pontianak memilih posisi kedua secara lapang dada demi menjaga kerukunan dan persaudaraan antar daerah di Kalimantan Barat. Sikap legowo inilah para siswa langsung meredam potensi konflik horizontal. Terus bagaimana respon pemerintah RI kita? Pimpinan MPR RI langsung meminta maaf secara terbuka dan secara resmi untuk membatalkan final ulang demi menghormati keputusan kedua belah pihak. Dalam teori information flow, langkah komunikasi krisis dari pemerintah ini sangat solutif. Keputusan ini berhasil memotong kebisingan informasi atau noise yang terjadi di media sosial, teman-teman, dan mengubah narasi negatif tentang kegagalan juri menjadi narasi positif tentang indahnya sportivitas.
Jadi, masyarakat merasa sangat mendapatkan solusi karena nilai sportivitas sejati akhirnya dihormati di atas ego kompetisi. Tindakan pemerintah ini ke depannya agar krisis informasi tidak terulang kembali.